Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita terus berdoa untuk Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin, amin, amin. Haleluya. Shalom semua. Di tahun integritas ini, kita perlu belajar untuk memiliki kemurnian atau kesucian hati. Di dalam Mazmur 24 ayat 4, salah satu pengertian integritas adalah bersih tangan dan murni hati, yang artinya tidak adanya motivasi yang salah di dalam orang tersebut, alias bersih. Dan jika kita ingin belajar tentang kemurnian atau kesucian hati, kita harus belajar dari ahlinya, yaitu Tuhan Yesus, the man of integrity. Ada ungkapan yang mengatakan, jika kita ingin belajar, belajarlah dari ahlinya. Artinya, kita harus totalitas dalam belajar, dan belajar dari mereka yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga telah mempraktekkan dan menghidupi yang diajarkannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Yesus adalah guru agung dan teladan kita dalam hal kesucian hati. Mari kita belajar bersama beberapa teladan dari kehidupan Yesus mengenai kesucian hati. Yang pertama, Yesus tidak memiliki motivasi yang salah. Di dalam Matius 4 ayat 1-11, Yesus membuktikan dirinya bukan melalui kehebatan pelayanan, tetapi dari ketaatan, firman, dan perintah Tuhan saja. Setelah Yesus selesai berpuasa 40 hari, iblis mencoba Yesus dan melontarkan kata, "Jika engkau anak Allah," sebanyak 2 kali. Di mana iblis seolah-olah menggoda Yesus untuk membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Tetapi Yesus tidak berusaha membuktikan dirinya dengan mengikuti kehendak iblis, melainkan dengan menunjukkan ketaatannya kepada perintah Allah di dalam firman Tuhan. Mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam hal kesucian hati, artinya kita tidak memiliki motivasi untuk membuktikan diri melalui kehebatan pelayanan kita, atau bahkan berusaha lebih menonjol dibandingkan Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita menunjukkannya melalui ketaatan kita akan perintah dan kehendak Tuhan.
Selain itu, di dalam Matius 9 ayat 35-36, dengan sangat jelas terlihat bahwa motivasi Tuhan Yesus dalam pelayanan adalah belas kasihan akan jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar, seperti domba tanpa gembala. Jadi, apa motivasi pelayanan kita? Ingin terkenal, kekayaan, penghargaan, atau pengakuan dari orang lain? Mari kita cek motivasi pelayanan kita dengan kembali pada teladan Tuhan Yesus. Kita juga dapat belajar dalam Matius 10 ayat 7-8, di mana Yesus memperingatkan bahwa kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Murid-murid Yesus diperingatkan untuk tidak mencari keuntungan dari kuasa yang mereka miliki untuk mengadakan berbagai mujizat. Semuanya harus dilakukan cuma-cuma untuk menunjukkan sifat Injil Kerajaan, yaitu anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. Kita tahu bahwa perbuatan baik Kristus untuk kita adalah cuma-cuma, sehingga seharusnya kita juga berbuat baik kepada orang lain dengan cuma-cuma. Selanjutnya, teladan Yesus yang kedua dalam hal kesucian hati adalah fakta bahwa Yesus tidak mencari pujian bagi diri sendiri. Salah satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit dalam Matius 6 ayat 1-7, ia mengajarkan tentang hal memberi sedekah dan berdoa. Yesus mengingatkan supaya sedekah, doa, dan ibadah kita cukup Bapa kita di surga saja yang mengetahuinya. Ajaran Yesus ini sangat kontras dengan yang biasa dilakukan orang-orang munafik yang melakukan hal-hal tersebut supaya dilihat dan dipuji orang lain. Hal yang menarik juga dapat ditemukan dalam Matius 9 ayat 30-31. Saat Yesus berkata, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Di situ, Yesus berpesan dengan sangat jelas kepada mereka yang telah disembuhkan untuk tidak mempromosikan dirinya. Tapi, karena apa yang mereka alami menimbulkan sukacita dan rasa syukur yang berlimpah, seketika masyhurlah nama Tuhan Yesus di seluruh daerah itu. Hal ini mengingatkan kita bahwa promosi dan pujian tidak perlu dicari. Janganlah pelayanan yang kita lakukan adalah demi mengejar pujian dari mereka yang kita layani. Kita juga dapat belajar bahwa pengagungan dan penghormatan datangnya dari orang lain, bukan diri sendiri. Dalam Matius 17 ayat 9, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi saksi keistimewaan pribadi Yesus. Ketika Yesus dimuliakan, bahkan dikunjungi oleh Musa dan Elia. Yesus bisa saja menyuruh ketiganya memberitakan peristiwa tersebut kepada orang-orang Yahudi dan ahli Taurat sebagai legitimasi berita kerajaan Allah yang Yesus sampaikan sebelum ia wafat, sehingga dirinya dipuji dan memperkecil penolakan para ahli Taurat. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Teladan Tuhan Yesus yang ketiga dalam hal mengampuni kesalahan dan dosa. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih, di mana salah satu implementasinya adalah dalam hal pengampunan. Matius 5 ayat 38-48 mengajarkan agar kita jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita, serta memberikan lebih dari apa yang dituntut oleh orang lain. Mau memberikan pinjaman, bahkan mendoakan mereka yang menganiaya. Dengan jelas Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni tanpa batas. Semua hal ini telah dijalani Tuhan Yesus dan menjadi praktek hidup bagi kita. Ia melalui segalanya, mulai dari vonis hukuman tanpa bukti, penghinaan dan aniaya, sampai pada puncaknya yaitu penyalipan. Namun, walaupun demikian, kita tahu di dalam Lukas 23 ayat 34, Tuhan Yesus tetap berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kita akan membuat kita senantiasa memelihara kesucian hati. Dan di tahun 2021 ini, marilah kita ikuti teladan Tuhan Yesus sebagai the man of integrity dalam hal kemurnian atau kesucian hati, dengan memiliki motivasi yang benar, tidak mencari pujian bagi diri sendiri, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Tiada satu hari pun kami lalui tanpa kasih-Mu, Tuhan. Engkaulah segalanya dalam hidup kami.
than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Never
tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Sebab firman-Mu berkata, banyak yang Engkau perbuat dalam kehidupan kami. Tidak ada satupun yang menandingi Engkau, Tuhan Yesus. Dan sepanjang hari ini kami mau terus nyatakan, kami mau terus bersorak buat keperkasaan-Mu dalam hidup kami. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Mari nyatakan, banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu di tahun yang baru. Terima kasih. Mari nyatakan, saudara, banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhan. Perbuatan-Mu, amin, bagiku, ya Tuhanku. Katakan, tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Tiada Allah, amin, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Tiada Allah. Kami percaya Tuhan, tiada satupun yang seperti Engkau. Tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan-Mu dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Bagiku, ya Tuhanku. Bagiku, ya Tuhanku. Tiada Allah seperti-Mu. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Engkaulah Tuhan kami yang perkasa, Engkaulah Tuhan kami yang besar. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangan-Nya. Dia Tuhan
sama. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Ku puji, puji Kau Tuhan, dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam, ajaiblah Kau Yesus. Dengan iman katakan sama-sama saudara, Yesus Tuhan. Here we go. Yesus Tuhan, Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Panggil nama Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Allah yang berkuasa. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Ku puji, puji Kau Tuhan, dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam, ajaiblah Kau Yesus. Ku puji Kau, amin Tuhan, dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam, ajaiblah Kau Yesus, ajaiblah Kau Yesus, ajaiblah Kau Yesus. Yesus kami. Haleluya. Betapa hati kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu. Betapa mulianya nama-Mu Tuhan, dan Engkau yang selalu kami tinggikan seumur hidup kami. Yesus, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Katakan sama-sama. Aku hendak
bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu. Oh Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Betapa besar nama-Mu Tuhan, Engkau yang kami agungkan, Engkau yang kami sembah di dalam hidup kami. Hari ini kami mengangkat tangan kami mengangkat suara kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Panggil nama Dia hari ini saudara. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu. Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan, oh, atas seluruh bumi. Shalom, sampai ketemu lagi di bulan Februari tahun 2021. Saya percaya setiap jemaat Tuhan diberkati dengan berlimpah kesetiaan Tuhan yang tidak berubah sampai hari ini. Hari ini saya akan berbicara mengenai intimacy with God, keintiman bersama Tuhan. Sesuai dengan tema bulan Februari, yaitu build a mighty spirit, ya. Membangun suatu roh yang kuat, roh yang perkasa, ya. Semuanya harus dibangun berdasarkan intimacy with God, keintiman kita dengan Tuhan. Kalau setiap orang ditanya, apakah kamu intim sama Tuhan? Jawabannya sudah pasti oke. Mungkin bilang banget, saudara. Kenapa? Karena ini masalah gengsi, masalah reputasi, kredibilitas sebagai orang Kristen, supaya tidak dinilai sebagai orang-orang yang kurang rohani. Kan duniawi banget kalau kita ditanya jawabannya gitu. Saudara, meskipun ya, kita bisa menjawab apakah kita intim dengan Tuhan, kita jawabannya yes, banget, oke. Tapi dalam hati kecil, hati nurani pasti berbicara. Bener nih, apa iya? Sebab banyak orang merasa intim dengan Tuhan, Ya, bahkan ada orang yang SKSD, sok kenal dan sok dekat sama Tuhan. Padahal keintimannya dengan Tuhan hanya berdasarkan
pengertian dan ukuran mereka sendiri. Ada orang yang merasa intim dengan Tuhan, buktinya ya, dia bisa katakan, secara materi saya diberkati berlimpah. Bukankah karena saya intim dengan Tuhan? Secara kesehatan dijaga sehat sekali. Ya. Kalau ditanya secara hubungan, keharmonisan dalam keluarga, beberapa menjawab ya, beberapa menjawab ya. Namanya rumah tangga. Dua jadi satu yang berbeda. Pasti adalah gesekan-gesekan, tapi itu jamak kan? Ya. Lumrah kan? Everybody also just like that, but many denied. Saudara, jawaban semacam ini, statement semacam ini sebetulnya hanya untuk mengurangi rasa guilty-nya, guilty feeling-nya. Di dalam 1 Yohanes 4, ayatnya yang ke-19 sampai 21, firman Tuhan berbunyi demikian. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah harus mengasihi sesamanya. Saudara, kalau kita menilai keintiman kita dengan Tuhan hanya berdasarkan semua tadi yang saya sebutkan karena sangat diberkati secara materi, secara kesehatan, dalam hubungan, hanya karena itu merupakan kesalahan dan kerugian. Sebab orang dengan pengertian, orang dengan understanding intimacy dengan Tuhan semacam ini, pasti amat sulit untuk benar-benar mengalami kedewasaan rohani yang didapat dari keintiman dari Allah yang sejati. Sebab orang dengan pemahaman keintiman semacam ini sudah merasa benar, sudah merasa puas, feel enough. Padahal orang-orang demikian secara mudah akan bertoleransi, berkompromi atau bahkan jadi sama dengan dunia saat dia alami masalah atau kesulitan dalam hidupnya. Sebab standar pengenalan akan Allahnya dibangun dari keintiman pribadi dengan Allah dan bukan yang heavenly standard atau godly standard, tapi ukuran dari dia pribadi sendiri. Keintiman yang godly standard digambarkan seperti hubungan seorang bapak dengan anaknya, yang semuanya berdasarkan unconditional love, kasih yang tidak bersyarat. Sebab jika seorang punya pemahaman keintiman dengan Allahnya berdasarkan pengertiannya sendiri atau worldly standard, worldly understanding, cepat atau lambat mereka akan tergerus dan terbawa arus dalam perbuatan dosa. Jelas sekali tertulis di dalam 1 Yohanes 2 ayat 28. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Tinggallah di dalam Kristus. Ini berbicara keintiman dengan Kristus, keintiman dengan hadiratnya. Di ayat 29 dari 1 Yohanes 2 berbunyi demikian. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu juga harus tahu bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Saudara, keintiman kita dengan Kristus sang kebenaran akan melahirkan perbuatan-perbuatan benar. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4-6, setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah, sebab dosa adalah pelanggaran hukum Allah.
Dan di ayat yang kelima, dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Saudara, di dalam dia tidak ada dosa. Ini sekali lagi berbicara, when you intim sama Tuhan, kalau Anda intim sama Tuhan, maka Anda pasti bebas dosa. When you have an intimate relationship with God, you are sin free. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tak melihat dan tak mengenal dia. Saudara, setiap orang yang tetap berada dia, suatu penegasan lagi, tetap berada di dalam dia artinya benar-benar punya suatu keintiman sejati. Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang masih tetap berbuat dosa, dia tidak melihat dan mengenal dia. Artinya, dia tidak punya keintiman. Kalaupun dia ngaku intim, keintimannya adalah keintiman palsu atau keintiman semu. Sebab keintimannya berdasarkan standar dan ukuran serta pengertian mereka sendiri. Tinggal di dalam dia, artinya intim sama dia. Sebab saat kita intim sama dia, kita ngertiin pribadinya, kita mengenal karakternya, kita ngertiin dan bisa dengar perintah-perintahnya, kita peka terhadap suaranya, kita ngertiin isi hatinya, bahwa yang tertulis di dalam 2 Petrus 3 ayat 9, bahwa Allah tidak ingin semua orang binasa, tapi mereka bertobat dan diselamatkan. Sehingga kalau kita intim sama dia, kita bisa lakukan bagian kita dengan memberitakan kabar baik itu, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 7-10, mengingatkan bahwa Kristus adalah kebenaran. Yohanes 14 ayat 6 menuliskan, I'm the way, I'm the truth, and I'm the life. No one come to the Father except through me. Yesuslah sang kebenaran itu. Di dalam ayat 8b, untuk inilah Yesus menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Saudara, kalau kita intim sama Tuhan, keintiman yang sejati berarti dia tinggal di dalam diri kita. Dia akan membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Dia akan ikut bekerja sama dengan kita. Seperti yang tertulis di dalam Roma 8:28. Untuk mendatangkan kebaikan. Ayat 9 menuliskan, benih ilahi ada di hati kita. Harusnya kita tidak bisa berbuat dosa lagi, tapi free will kita yang seringkali membuat kita punya struggle dengan dosa. Karena itu, it is your decision to occupy your heart with Jesus or with yourself. Ini keputusanmu untuk mengisi hatimu dipenuhi dengan Kristus atau diisi dengan dirimu sendiri atau falsafah dunia. Dari pemaparan ini sebenarnya jelas sekali. Kalau kita mau jujur, berapa persentase keintiman kita Tuhan dalam hidup kita sehari-hari sebagai orang percaya saat ini? Sebab kalau dalam hidup kita sehari-hari banyak ganjelan, banyak gangguan di hati kita, attitude kita, ya. Kalau banyak action kita yang masih suka hengki-pengki dalam kehidupan kegiatan kita sehari-hari, suka pinter-pinteran sendiri atau kompromi dan toleransi. Kalau dalam hidup kita, kehendak kita yang yang utama untuk memuaskan diri sendiri atau daging, sudah pasti kita nggak punya keintiman sejati dengan Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 6 mengingatkan dengan jelas. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup.
Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia ada di dalam Kristus, ini kembali berbicara keintiman sejati. Maka ia wajib melakukan sama seperti Kristus telah hidup. Sebab kalau kita hidup dengan pemahaman keintiman dengan Tuhan yang semacam yang kita dengar di atas, berlanjut terus-menerus tanpa perubahan, endingnya kita nggak kemana-mana kecuali kita akan menggenapi apa yang tertulis di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Di mana kita berteriak Tuhan, memanggil Tuhan. Kita menunjukkan apa yang kita sudah buat, mengusir setan, melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit di dalam nama Yesus. Tapi apa jawab Yesus di ayat 23? Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, betapa menyedihkannya hidup orang percaya ketika at the end kita mengalami hal semacam ini. Aku tidak pernah mengenal kamu. Ini artinya Yesus berkata, aku nggak pernah intim sama kamu. Kamu yang ngaku-ngaku intim. Lebih banyak mungkin you make use of me. Kau memanfaatkan aku, tapi kau nggak membangun keintiman pribadi bersamaku. Karena itu saudara, mari tahun 2021 baru kita masuki bulan kedua. The year of integrity adalah waktu untuk kita semua to build right intimacy with God. Untuk membangun keintiman yang benar dan sejati dengan Tuhan. Intimasi yang benar di hadapan Allah dan bukan yang kita rasa benar. Pemazmur memberi gambaran yang jelas sekali bagaimana keintiman dengan Tuhan itu dibangun. Di dalam Mazmur 63, di ayat yang pertama dan kedua, perikopnya adalah kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkau Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Saudara, poin pertama dari orang yang intim dengan Tuhan adalah haus akan Allah. Haus akan hadirat Allah. Thirst of His presence all the time. Merindukan ada di dalam hadirat Allah setiap waktu. Kalau kita haus akan hadirat Allah, berarti kita haus akan kekudusannya, sebab Allah itu kudus. Sebab di dalam kekudusan Allah, segala kenajisan hidup kita hilang. Ibrani 12 ayat 14b. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara, orang yang intim dengan Tuhan, haus akan hadirat Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 6, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Resiko untuk intim dengan Tuhan adalah menjaga kekudusan hidup. Ada banyak orang merasa kurang nyaman saat kekudusan hadirat Allah dominan dalam hidupnya. Sebab pasti saat kita ada dalam hadirat Tuhan, di dalam kekudusannya, alarm untuk menjaga dan pertahankan kekudusan hidup itu akan berbunyi ketika kita mulai nyerempet-nyerempet hal yang tidak benar dan dosa. Kenapa kurang nyaman, saudara? Sebab semakin kita tumbuh dalam keintiman hidup dan hadirat Tuhan, kekudusannya, akan semakin banyak hal-hal kenajisan dosa yang akan dikerat dan ditinggalkan dari hidup kita.
Padahal selama ini kita fine-fine aja, sebab nyaman untuk daging kita. Ingat, dalam proses spiritual maturity, pendewasaan rohani, selalu ada proses yang terus-menerus dibaharui, seperti yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 10. Untuk mencapai kesempurnaan sesuai gambar kahliknya, kekudusan kita akan terus bertumbuh dalam keintiman untuk menjadi seperti Kristus. From unholy to holy, from half holy to holy, from sometimes holy to holy. Kekudusan hidup orang percaya harus terus bertumbuh. Sebab Tuhan mau selalu diupdate tentang kekudusan kita berdasarkan keintiman kita dengan Dia. Orang yang intim dengan Tuhan, poin yang kedua. Di dalam Mazmur 63 ayat yang ketiga dan kelima. Orang yang intim dengan Tuhan pasti bergairah pada Allah. Enthusiastic, bergairah, bersemangat sekali kepada Allahnya. Saya ingat satu pujian lama yang mengatakan demikian. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu, tanganku ku naikkan demi namamu. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu, tanganku ku naikkan demi namamu. Orang yang bergairah itu selalu ingin memuji-muji, memuliakan Tuhan, menceritakan kebesarannya, membesarkan, mengagungkan namanya. Karena mereka bangga punya Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Satu pertanyaan untuk setiap kita, saya maupun saudara. Apakah kita bergairah dan bersemangat dengan Allah kita? Mungkin saudara jawab, ya pastilah. Paling enggak seminggu sekali. Ya, waktu ibadah raya di gereja. Atau sekarang waktu ibadah online. Tapi sisanya saudara. Ada 6 hari lain yang dipercayakan. Apakah antusias kita pada Allah tetap stabil dan konsisten? Bukan musiman atau moody. Sebab kasih Allah pada saudara dan saya juga stabil dan konsisten. Antusias Allah dalam mengasihi kita tidak berubah. Kalau kita hanya 1 seminggu sekali, ya tidak benar, tidak balance. Saya ingat, waktu saya pernah ketemu seorang teman baru, yang selalu antusias sekali untuk menceritakan, untuk membicarakan pelayanannya. Waktu itu istilah pelayanan buat saya adalah istilah yang asing. Sebab di gereja lama saya hanya jemaat yang kurang setia. Ya. Jadi saya tidak terlibat dalam pelayanan. Jadi pelayanan bukan satu bahasa yang familiar buat saya.
Jemaat pasif. Dalam tiap pertemuan dengan teman baru, selalu dia banyak sharing. Dia banyak tunjukkan gairahnya sama Tuhan dalam melayani Tuhannya. Dan saudara tahu, at the end, antusias dia membuat saya tertarik. Dan cepat atau lambat saya itu ketepak, saudara. Tertular untuk ikut mulai bergairah untuk mengasihi dan melayani Tuhan sungguh-sungguh. Bahkan sampai hari ini. Di dalam Amsal 13 ayat 20 firman Tuhan berbunyi demikian. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara, pilihlah pergaulanmu. Kepada siapa engkau ketemu, ngobrol, chatting, Zoom. Pilihlah orang yang punya antusias, yang bergairah, bersemangat kepada Tuhannya. Bukan yang letoy-letoy, bukan yang hanya make use Tuhan, bukan yang hanya memanfaatkan Tuhan. Tapi yang bergairah. Sebab your enthusiasm to God is contagious. Gairah dan semangatmu sama Tuhan itu menular, saudara. Melalui antusiasmu kepada Tuhan, secara tidak langsung engkau sedang mengkhotbahkan hidupmu. Engkau menginjil kepada orang-orang lain sekitarmu. Yang membuat mereka terinspirasi untuk membangun keintiman bersama Tuhan. Seperti yang sudah kau tunjukkan, yang membuat engkau mampu bergairah setiap saat dalam segala keadaan kepada Tuhan. Poin ketiga, orang yang intim sama Tuhan. Saudara baca di dalam Mazmur 63 ayatnya yang ke-6 sampai ke-8. Poinnya, kalau orang intim sama Tuhan, dia selalu ingat perbuatan Allah yang bikin hatinya melekat sama Allah. Dia selalu mengingat perbuatan-perbuatannya. Apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidupnya, yang membuat dia mempercayai Allah dan melibatkan Allah dalam setiap aspek hidupnya. Pujian yang sama tadi, bagian baitnya saya akan nyanyikan. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah engkau penolongku, dan dalam naungan kepak sayapmu, jiwaku bersorak memuji engkau. Saudara, orang yang intim dengan Tuhan selalu merenungkan, ya. Di ayat yang ke-6, apabila aku kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Saudara, kita merenungkan apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Bahkan kalau saat ini kita mengalami saat-saat sedang dalam keadaan down, kita tidak meratapi nasib, tapi kita mengingat apa yang Tuhan sudah perbuat. Ya. Sehingga apapun yang kita lewati hari-hari ini, ya. So whatever you go through these days, keep our trust to Him and His promises with all of your heart. Ya, apapun yang kau sedang lewati hari-hari ini, tetap pegang iman percayamu kepada
Dia dan kepada janji-janjinya dengan segenap hatimu. Firm and faith your hope by meditate, confessing what He has done for you. Perteguh iman dan pengharapmu dengan merenungkan, memperkatakan janji-janjinya dan apa yang sudah Dia perbuat dalam hidupmu. Satu lagu sekolah minggu saya senang sekali nyanyikan. Ketika saya hadapi tantangan, ketika saya mulai ada bisikan-bisikan yang benar nggak sih Tuhan kok cuekin kamu, ya? Saya langsung lawan, saya perkatakan firman Tuhan dengan menyanyikan lagu-lagu ini. Hitung berkat satu-satunya, pasti engkau heran lihat jumlahnya. Hitung berkat satu-satunya, pasti engkau heran lihat jumlahnya. Saudara, saya bungkam segala provokasi iblis ketika mereka mau membuat saya down. Ketika ada celah sedikit dan mereka mulai memasukkan hal-hal negatif, saya katakan saya akan menghitung berkat Tuhan satu-satunya. Karena begitu banyak yang sudah Dia perbuat dalam hidup saya. Karena itu jangan fokus pada masalah hari ini, tapi fokus pada kasih-Nya selama ini, pada kesetiaannya selama ini. Sebab Allah kita adalah Allah yang setia. Saudara, Allah kita Allah yang setia. Tawarin 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih setianya selama-lamanya, forever and ever. Never ending faithfulness of our God. Saudara, Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Saudara, kembali. Orang yang kasih kepadanya, orang yang berpegang pada perintahnya, ini berbicara orang yang intim dengan Allah. Orang yang hatinya melekat, nempel sama Allah. Ya. Mazmur 91 ayat 14 dan 15. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Sungguh hatinya melekat. Di dalam bahasa Inggris, because he loves me. Saudara, sedikit berbeda. Sungguh hatinya melekat. Because he loves me. Karena dia mengasihi aku. Sebab kalau kita mengasihi Allah, kita mempercayai dan mempercayakan segala masalah kita kepada Allah. Bukankah ini namanya melekat juga? Artinya melibatkan Allah dalam setiap aspek hidup kita. Mazmur 31 ayat 21. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Saudara, kalau saudara mau ngalami begitu banyak kasih setia Tuhan yang tidak bersyarat itu didemonstrasikan luar biasa, sering justru di dalam kesesakan. Tapi tentunya kita tetap menjaga keintiman kita sama Tuhan. Maka dalam kesesakan Tuhan justru akan tunjukkan kasih setianya yang ajaib. Kita akan mengalami banyak miracles. Kita akan mengalami banyak supranatural breakthrough di tengah-tengah kesesakan kita. Selalu mengingat apa yang
Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita, membuat kita tidak ragu hati kita untuk melekat sama Tuhan. Sebab kesetiaan Allah sudah terbukti, yang tidak pernah membiarkan kita tergeletak saat kita jatuh. Saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan kita alami jatuh. Untuk apa? To learn from Him. And to depend on Him, to lean on Him. Saudara, saat Tuhan mengizinkan kita terjatuh, ingat Roma 8:28, Allah pun turut bekerja di peristiwa itu. Semuanya adalah dalam seizin Allah dan rencana Allah. Untuk apa? Untuk membuat kita learn from Him and lean on Him. Kita belajar sesuatu dari Dia dan bergantung, melekat sama Dia. Artinya totally surrender and intimacy with Him. Hari ini, 3 poin sudah saya sampaikan. Keintiman dengan Tuhan adalah cirinya haus akan hadiratnya, haus akan kekudusan setiap saat dalam hidup kita. Yang kedua, bergairah pada Allahnya, tidak peduli, tidak tergantung situasi dan kondisinya. Dan yang ketiga, selalu mau mengingat perbuatan-perbuatannya yang sudah dilakukan, yang membuat kembali kita mempercayakan diri kita, bahkan di tengah waktu-waktu sulit, di tengah kesesakan, kita tidak mau fokus pada masalah hari ini, tapi kita mau menghitung-hitung apa yang sudah Tuhan perbuat yang tidak terhitung banyaknya dalam hidup saudara dan saya. Sebab hal ini akan membangkitkan asa kita, ya, akan membangkitkan hope kita, menguatkan iman kita kembali berharap, dan pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Kalau saudara baca di ayat-ayat selanjutnya dari Mazmur 63 ayat 9 dan 10, di situ kita akan lihat bahwa kita akan alami dan saksikan pembelaan perlindungan Allah kita, sebab kita intim sama Dia. Dan bahkan kita disebut sebagai biji matanya Allah. Di dalam Mazmur 17 ayat 7 dan 8. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib ya Engkau, yang menyelamatkan orang-orang yang berharap pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Saudara, kita dipagari, kita disebut sebagai biji mata. Biji mata itu sangat berharga. Diprotek, dilindungi. Itulah gambaran ketika kita melekatkan hati kita, membangun keintiman kita dengan Allah. Tuhan protek kita luar biasa, seperti kita menjaga biji mata kita. Statement terakhir untuk firman Tuhan hari ini. Build your intimacy with God daily basis and consistently. Bangunlah keintimanmu dengan Tuhan itu setiap hari dan konsisten. Bukankah firman-Nya mengatakan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Mari kekasih-kekasih Tuhan, di tahun 2021 ini tahun integritas. Awali setiap harimu dengan membangun keintiman pribadi dengan Tuhan. Dan mempertahankan keintiman itu sepanjang waktu dengan banyak berbahasa roh. Mari, sebelum kita akhiri ibadah hari ini, kita sembah Dia. Mari berbahasa roh bersama-sama. Oh inamaya shikara rapa shikara rara rapa shikara rara rapa shikara rara rapa shikede. Inamaya shikara pa shikara rara rapa shikara rara rapa shikara rara rapa. Inamaya shikara rara rapa shikede.
Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Meteraikan semuanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sehingga firman ini bukan hanya sekedar sebagai pengetahuan, tapi menjadi firman yang hidup, firman yang kami hidupi, firman yang merubah kehidupan kami menjadi seperti Kristus. Bapa, terima kasih. Urapi kami Roh Kudus untuk bukan hanya jadi pendengar firman, tapi orang yang mendengar firman dan melakukannya. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, termeterai dalam hidup setiap pribadi. Amin. God bless you. Shalom kekasih Tuhan, saat yang terbaik untuk kita membawa persembahan kita kepada Tuhan, ya. Persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, maupun persembahan sulung yang setiap tahun kita bawa kepada Tuhan. Untuk itu saya akan berdoa untuk setiap kita. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa, terima kasih untuk setiap anak-anak-Mu yang mengerti berkat Tuhan yang tidak berkesudahan dalam hidupnya. Mereka akan membawa persembahan ucapan syukur mereka, persembahan buah sulung mereka. Karena mereka mengasihi Tuhan, mereka mengucap syukur, mengekspresikan rasa syukur dan terima kasihnya untuk apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup mereka. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan yang ada, memberkati berlimpah-limpah, dan setiap persembahan dipakai hanya untuk kemuliaan kerajaan surga. Di dalam nama Yesus, amin. Kita akan segera mengakhiri ibadah hari ini. Mari, sekali lagi kita bersatu hati dalam doa dan memeteraikan setiap kebenaran firman yang sudah kita dengar dalam doa berkat. Kekasih-kekasih Tuhan, yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan bukan hanya dengan lidah bibirnya, tapi dengan hatinya, dengan seluruh hidupnya. Mengasihi Tuhan mempercayai setiap kebenaran firman-Nya, merenungkannya, dan mempraktekannya dalam hidupnya sehari-hari. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita semua, mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati, mari berkata sama-sama, Maranatha, datanglah segera ya Tuhan Yesus, kami merindukan-Mu. Amin, amin, amin.